Jadi terima kasih buat Fenuza dan juga Sofia. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada PT Hanan Bogarasa untuk konsumsi dan catering. Juga dokumentasi fotografi dari episode Project P. Juga dokumentasi videografi dari Arlen Production. Dan sambil menunggu setting stage, kali ini saya akan menyampaikan dulu bahwa acara ini persembahan dari Perkumpulan Bumi Alumni, yaitu komunitas dari teman-teman Akang Teteh alumni Universitas Pajajaran dengan lintas fakultas dan lintas angkatan. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan talk show dan demo dari Disperindag, yaitu mengenai kemasan untuk peningkatan konsistensi dan identitas produk. Alhamdulillah hari ini sudah hadir bersama kita narasumber, yaitu Bapak Arif Fadil Nasution STMSC. Beliau adalah Kepala UPTD Industri Pangan Olahan dan Kemasan Disperindag Jawa Barat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih sudah mengundang kami dari Disperindag. Perkenalkan, saya dengan Arif Fadil, kebetulan saya menjabat sebagai Kepala UPTD Industri Pangan Olahan Kemasan. Salah satu unit yang dimiliki oleh Disperindag kita untuk memfasilitasi pengembangan teman-teman para pelaku IKM olahan pangan, seperti itu. Nah, terkait dengan bagaimana konsistensi dan identitas, kalau saya cerita sebenarnya konsistensi dan identitas ini satu hal yang tidak bisa pisahkan, ya. Jadi contohnya seperti ini, produk yang ada di dalam kemasan itu harus konsisten dengan apa yang ditampilkan di kemasannya. Isinya, tampilan itu harus tercermin di kemasannya. Karena itu merupakan identitas dari kemasannya. Contoh seperti ini. Ketika teman-teman IKM ini menjual makanan, Bapak boleh pakai yang ini? Ketika teman-teman IKM ini menjual makanan yang rasanya pedas, ya, umumnya rata-rata warnanya pasti merah. Betul. Seperti itu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Ini duduk aja ya Teh. Silahkan, nggak apa-apa. Sebenarnya saya pikir tadinya talk show, tapi nggak apa-apa. Boleh. Saya balik lagi. Daripada saya nanti dikurangi. Iya, daripada saya dikurangi nanti. Tapi sebenarnya kan kalau saya kemarin tanya, ini teman-teman yang ini ya, binaannya PBA ya. Perkumpulan Bumi Alumni. Iya. Saya sebenarnya kalau setiap seperti ini ya dengan teman-teman IKM, saya mengingatkan satu hal tentang 4K 1A namanya. 4K 1A. K pertama itu adalah kemasan. Karena kemasan itu adalah pintu gerbang menjadi, kalau bisa titik awal teman-teman itu untuk maju. Itu bagaimana bentuk kemasannya. Ya. Kalau bisa dibilang ketika misalnya ibu-ibu, anak-anak belanja, pasti yang pertama dilihat kemasan. Eye catching ya, harus dilihat itu pasti kemasan. Ya. Itu K pertama. Nah, K kedua itu adalah kualitas. Karena dari kemasan itu belum tentu enak atau enggak, belum tentu cocok di lidah, belum tentu cocok rasanya. Ya. Jadi ketika kemasannya sudah enak, kemudian kualitasnya dapat, berarti udah dapat nih 2K-nya. Nah, ketiga itu adalah kuantitas. Jadi kemasan, kualitas, kuantitas. Terakhir adalah kontinuitas. Jadi, berkesinambungan. Sering nggak Teh kalau misalnya belanja gitu ya, ini makanan enak nih gitu. Ketika mau belanja lagi udah nggak ada di pasaran. Nggak ada, ya. Berarti produknya itu tidak ada kontinuitasnya. Ya. Itu 4K. 1A itu adalah terakhir administrasi. Administrasi berarti rekan-rekan semuanya teman-teman IKM harus punya yang namanya izin usaha, NIB, izin edar baik itu PRT, maupun BPOM, kemudian sertifikasi tambahan seperti halal dan lain-lain. Nah itu 4K 1A itu menjadi sebenarnya acuan, pegangan rekan-rekan semua kalau misalnya mau naik kelas, apalagi kalau udah jualannya di retail. Itu 4K 1A itu udah menjadi pegangan. Dan itu jadi standar. Betul. Iya. Kira-kira seperti itu. Dan untuk dari Disperindag sendiri, adakah fasilitas tertentu, apakah pelatihan atau mungkin pencerahan lebih lanjut bagi pelaku UMKM dan IKM terkait dengan kemasan yang seperti tadi Bapak sebutkan? Ada, pasti tadi saya sebutkan. Kita pemerintah pasti hadir bagaimana pengembangan untuk teman-teman IKM ini. Kita di UPTD Industri Pangan Olahan Kemasan, sebenarnya namanya nih UPTD Industri Pangan Olahan Kemasan.
kemasan ini sebenarnya salah satu layanan kami, yang lainnya banyak teh. Kami memberikan fasilitas yang pertama itu adalah desain gratis untuk teman-teman. Itu gratis. Oh, gratis loh desain. Pasti teman-teman berpikir seperti ini. Kenapa sih gratis? Teman-teman harus berpikir bahwa desain itu adalah aset. Itu adalah aset tak berwujud yang kami berikan gratis ke teman-teman. Iya, itu karena kalau itu berikan, berbayar mahal loh. Betul. Minimal sekitar 300-500 ribu sekarang. Dan kalaupun mau ditindaklanjuti itu menjadi hak milik teman-teman, sebenarnya itu bisa karena kami berikan semuanya adalah gratis. Bayangkan teh, aset gratis gitu ya yang kami bikin gitu, kami berikan gratis untuk teman-teman. Dan itu bisa dikembangkan lebih terus, betul, ya. bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah kemudian kami juga ada fasilitasinya sampai ke cetak gratisnya juga ada. Cetak jadi gratis dengan nominal kemasan? Rata-rata sekitar, kalau tahun ini sekitar 450, biasanya kami kasih 500 pieces per IKM. Lumayan dong, kan jadi, kalau di luar sana iya, harus minimal 1000 ya, pengen murah. Ini gratis loh, udah desainnya gratis, kemudian hasil cetaknya juga gratis, dapat 500. Dan kalaupun misal kita nggak ada fasilitasi cetak atau memang sudah habis, kalau teman-teman datang ke kami gitu ya, ingin didesainkan, biasanya kami berikan dummy sekitar 10-20, nah itu bisa untuk tes pasar lah. Oh iya, karena betul, kami punya mesin cetak juga gitu di kantor, kami berikan dummy nih cetakannya, tapi nggak semua kemasan teh, karena mesinnya terbatas, biasanya bisa seperti model kardus ataupun standing pouch, itu bisa kami berikan dummy-nya, teman-teman bisa untuk coba tes pasar nih, kira-kira kalau dengan kemasan ini seperti apa sih hasilnya. Nah, datang, cukup bawa KTP, dan jangan lupa bawa produknya. KTP-nya tapi ada syarat teh. Nah, KTP-nya harus KTP Jawa Barat. Oh, ini Jawa Barat lah ya. KTP Jawa Barat, kita biasanya bilang, udah mutasi aja dulu ke Jawa Barat. Jadi warga negara Jawa Barat, Bandung yang sejuk ini ya. Tapi harus bawa produk, kenapa? Karena ketika di kemasan itu nanti, ketika kita desainkan, foto yang ada di kemasan itu adalah memang produk asli teman-teman IKM. Kita sebutnya IKM. Bukan UMKM. Industri kecil menengah, karena menurut kita bahwa teman-teman yang produksi sendiri gitu, karena IKM ini adalah mereka yang memproduksinya sendiri, walaupun skalanya rumah tangga gitu ya, rumahan, kita tetap itu adalah IKM. Nanti kita kasih saran apakah model standing pouch, apakah nanti modelnya kardus atau yang lain-lain gitu ya, nanti hasilnya seperti ini. Itu juga ada pilihan lagi untuk sebetulnya pantasnya misalnya gitu ya, produk saya gurilem, jangan pengen pakai kardus, nggak cocok gitu ya, pakai standing pouch atau pakai kemasan plastik yang lain gitu ya. Kemarin ada datang ke kami, dia produk madu gitu ya, biasanya jual botolan gitu. Kami sarankan, Pak mau nggak kita fasilitasi desain dengan kemasan saset gitu. Jadi biasanya kan konsumen kan senangnya yang langsung sekali pakai. Ngeteng, ngecer, iya, daripada suruh bawa botol. Kita sarankan, Pak, kenapa nggak jualannya pakai kemasan saset gitu. Iya, betul. Ya, kita sampai sarankan ini baiknya seperti apa, terus market sekarang lagi senangnya seperti apa, itu kita saranin ke mereka semua. Karena dari Disperindak pasti udah punya datanya, udah punya mungkin jurnal atau apa yang lebih tahu seperti apa pasar, seperti apa kecenderungan pasar, seperti itu ya Pak ya. Nah, pada saat kita datang ke kantor Disperindak, terus kita bertanya, itu ada pos khusus kah atau loket khusus kah atau itu langsung, atau misalnya ngambil nomor dulu nanti datang lagi, kasihan yang dari Subang, kasihan yang dari kabupaten gitu. Langsung teh, kalau misalnya dia tidak punya, kebetulan nggak bawa itu ya, nggak bawa produknya gitu, biasanya nanti kita konsultasi dulu. Nah kalau memang jauh nih rumahnya gitu ya, dia dari daerah segala macam, bisa kirimkan aja fotonya ke kami. Nanti kami arahkan nih fotonya harus seperti apa gitu. Yang penting pencahayaannya bagus segala macam. Nanti kita pakai. Yang penting datang, kemudian konsultasi. Selebihnya sebenarnya nanti kita by email atau by WA. Nih cocok nggak produknya seperti ini gitu. Begitu awal intinya kita konsultasi dulu. Yang belajar teh makanya. Bener sering baca. Ada ya, ini ada logonya. Ini logo rumah kemasan. Rumah kemasan. Jadi ini salah satu contoh produk yang sudah difasilitasi. Ya, cantik hasilnya, betul. Seingat saya ini dapat 500 pieces. Bagaimana membuat namanya kemasan secara sederhana. Ya, karena ternyata dari contoh ini item-itemnya memang beda ya. Beda kan kelihatannya? Oh, beda kan? Beda teh. Nah, satu lagi. Semua yang kami fasilitasi
untuk ini ya, untuk olahan pangan seperti ini teh, kami menggunakan yang namanya kertasnya ini yang sudah tersertifikasi dan aman untuk makanan. Oh, jadi, food grade ya, food grade-nya udah oke. Betul. Jadi ketika memang ada penyedia yang membuat ini gitu, kita mewajibkan mereka ketika mengusulkan ke kita harus tersertifikasi food grade. Betul, jadi, karena sekarang isunya kan mikroplastik betul, ya Pak ya, betul. terkonsumsi jadi penyakit, jadi kanker, seperti itu. administrasi dari halal, kemudian kalau sekarang seperti tadi saya lihat masih PRT, kemudian jangan lupa nanti di kemasannya juga yang harus yang harus ada ditempelkan gitu Bu ya, mulai dari expire date-nya, kemudian komposisinya apa gitu. Nah itu semua tetap menjadi wajib yang harus ada di olahan pangan. Jadi SOP. Betul. Ya harus. Dan jadi jangan lupa kalau mau lebih lanjut datang ke kantor. Kira-kira seperti itu Teh Dian.